Halo sobat terpelajar, kembali lagi bersama saya Fernando Juan Romes Dale. Di sini kita akan kembali membahas kelainan-kelainan genetik atau masalah-masalah biologis yang ada di dalam kehidupan ini. Pada tema kali ini, saya akan membahas tentang kelainan albino. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa itu albino atau yang biasa disebut kelainan albinisme? Maka dari itu, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait albinisme serta berbagai penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh kelainan ini. Maka dari itu langsung saja kita mulai materinya. Di sini mungkin ada yang bertanya-tanya atau ada yang sudah mengetahui apa sih albinisme ini atau albino. Mungkin dari sebagian besar kita di dunia ini sudah mengetahui bahwa albinisme merupakan kelainan genetik yang dimana seseorang akan mengalami perubahan signifikan atau perbedaan yang cenderung kepada arah warna kulit rambut maupun warna kulit maupun warna mata. Nah, di sini saya akan membahas secara mendalam apa itu albinisme. Albinisme sendiri adalah kelainan genetik yang membuat tubuh tidak mampu memproduksi melanin. Melanin adalah salah satu zat pigmen yang berfungsi untuk memberikan warna pada mata, rambut, dan kulit, seperti yang terdapat di gambar ini. Istilah albinisme sering disamakan dengan albino. Albino adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan seseorang dengan kondisi albinisme. Seseorang albino biasanya memiliki mata, rambut, dan kulit yang berwarna lebih pucat, lebih terang, dan terlihat jelas berbeda dibanding dengan ras asalnya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, melanin merupakan zat pigmen yang sangat mempengaruhi warna pada tubuh kita, diantaranya warna kulit, rambut, mata, dan lain sebagainya. Di sini terdapat warna kulit yang dihasilkan oleh zat melanin ini. Di antaranya ada kulit eksotis, kulit sawo matang, dan kulit putih oriental. Tetapi, jika tidak adanya melanin, maka akan mengakibatkan kelainan genetik berupa albinisme, di mana akan terjadi kehilangan warna kulit, warna rambut, maupun warna mata, tergantung dari setiap individu yang mengalami kelainan genetik tersebut. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa bisa terjadinya kelainan genetik albinisme ini? Atau apa saja penyebab dari kelainan genetik dari albinisme ini? Maka dari itu kita akan membahas lebih dalam mengapa bisa terjadinya kelainan genetik ini. Penyebab dari kelainan genetik albinisme ini memiliki banyak sekali penyebab. Di antaranya yang pertama ada mutasi genetik. Albinisme disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen yang mengatur produksi melanin. Mutasi ini dapat mengakibatkan pengurangan atau bahkan tidak adanya produksi melanin sama sekali. Seperti pada contoh yang sebelumnya, gen yang terlibat dalam albinisme termasuk beberapa gen yang dikenal sebagai OCA atau Oculocutaneous albinism yang terdiri dari OCA1 hingga OCA8. Ini yang menyebabkan mengapa penderita atau pengidap kelainan genetik albinisme tidak mewarisi warna pada tubuh mereka. Lalu yang kedua ada pewarisan genetik. Albinisme umumnya diwariskan secara autosomal resesif. Artinya, seseorang anak harus mewarisi dua salinan gen yang bermutasi, satu dari masing-masing orang tua untuk mengembangkan kondisi ini. Dalam beberapa kasus juga, albinisme juga dapat terjadi akibat mutasi pada kromosom X, terutama pada albinisme okular yang lebih umum terjadi pada laki-laki. Di sini saya akan menyediakan contoh bagaimana albinisme itu dipengaruhi oleh mutasi genetik pada suatu keluarga. Because it's autosomal recessive, we'll take a look at this chart here. If we have two unaffected parents, both heterozygous, both having a recessive allele for this condition, and they were to have 4 children, on average, 1 in 4 or 25% of those kids would be affected carriers. So they'd have homozygous, or they'd be homozygous for the recessive allele, so they would have this condition. There would be 2 children that are unaffected but are carriers, so they carry the allele,
and there would be one unaffected non-carrier. So in general, it is one non-carrier, two unaffected carriers, and one affected carrier. So that is the ratio of this condition. Now, there are actually 7 different subtypes of oculocutaneous albinism. And the one we generally think about, the one with hypopigmented skin and hypopigmented hair, is the one I like to call the classic OCA, but it's actually type 1 oculocutaneous albinism, or OCA1. This is the one that's actually caused by a deficiency of the enzyme tyrosinase due to a mutation in the TYR gene. And this one is located on chromosome 11q14 to 11q21. And this is the one we're going to be talking about most in this lesson, but we'll also touch on some of the other subtypes of oculocutaneous albinism as well. So with regards to oculocutaneous albinism type 1, we can think about the catecholamine biosynthesis pathway. So at the beginning of the pathway, we have phenylalanine being Setelah kita mengetahui penyebab mutasi genetik pada orang yang mengidap kelainan genetik albinisme, kita akan lanjut membahas jenis-jenis dari kelainan genetik albinisme ini. Jenis-jenis albinisme diantaranya ada albinisme oculocutaneous, di mana albinisme oculocutaneous ini adalah jenis albinisme yang paling umum. Orang dengan albinisme oculocutaneous memiliki rambut, kulit, dan mata yang sangat pucat. Mereka biasanya juga memiliki masalah penglihatan. Ada 7 atau 8 bentuk albinisme oculocutaneous ini, dan masing-masing mempengaruhi tubuh mereka dengan cara yang sedikit berbeda. Misalnya pada rambut dan kulit yang mungkin lebih terang atau lebih gelap tergantung pada bentuk oculocutaneous dari penderita albinisme ini. Lalu yang kedua juga jenis albinismenya ada albinisme okular, di mana albinisme okular jauh lebih jarang terjadi daripada albinisme oculocutaneous. Albinisme okular sebagian besar mempengaruhi mata Anda atau mata penderita. Albinisme ini tidak terlalu mempengaruhi kulit atau rambut. Albinisme okular biasanya menyebabkan penglihatan kabur, kepekaan terhadap cahaya yang begitu kontras, dan gejala lain yang dapat mempengaruhi cara penderita atau pengidap kelainan genetik melihat dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Selain itu juga, albinisme terkadang merupakan ciri sindrom genetik. Ini berarti orang yang menderita oculocutaneous albinisme atau albinisme okular serta kondisi medis lain yang mempengaruhi berbagai bagian tubuh penderita. Misalnya, albinisme terjadi sebagai bagian dari sindrom Hermansky-Pudlak atau singkatannya HPS. Ini adalah kelainan metabolitik genetik. Orang dengan HPS memiliki albinisme serta kelainan darah, masalah memar, dan penyakit paru-paru, ginjal atau usus. Yang berikutnya ada sindrom celiac higiasis atau CHS singkatannya. Ini adalah kelainan kekebalan genetik yang membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi. Orang dengan sindrom celiac higiasis juga umumnya memiliki albinisme yang mungkin lebih mudah memar atau berdarah daripada yang diperkirakan. Seperti yang ada terdapat pada gambar ini, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang sindrom Hermansky-Pudlak ini. Sindrom Hermansky-Pudlak ini adalah kelainan yang ditandai dengan kondisi yang disebut albinisme oculocutaneous, yang menyebabkan pewarnaan pigmentasi kulit, rambut, dan mata menjadi sangat terang. Orang yang terkena biasanya memiliki kulit cerah dan rambut putih seperti pada gambar atau yang berwarna terang. Orang dengan kelainan ini memiliki risiko kerusakan kulit dan kanker kulit yang lebih tinggi daripada rata-rata yang disebabkan oleh paparan sinar matahari jangka panjang. Albinisme oculocutaneous mengurangi pigmentasi bagian mata yang berwarna yang terdapat dalam iris dan jaringan peka cahaya di bagian belakang mata retina atau di bagian retina ini. Penglihatan berkurang, gerakan mata yang cepat dan tidak disengaja, dan peningkatan kepekaan terhadap cahaya atau fotofobia juga umum terjadi pada albinisme.
oculocutaneous. Pada sindrom Hermansky-Pudlak, masalah penglihatan ini biasanya tetap stabil setelah masa kekanak-kanakan. Lalu, orang dengan sindrom Hermansky-Pudlak juga memiliki masalah dengan pembekuan darah atau koagulasi yang menyebabkan mudah memar dan pendarahan berkepanjangan. Beberapa orang dengan sindrom Hermansky-Pudlak ini mengalami masalah pernapasan akibat paru-paru yang disebut fibrosis paru-paru, yang menyebabkan terbentuknya jaringan parut di paru-paru sendiri. Gejala fibrosis paru biasanya muncul pada awal usia 30-an dan memburuk dengan cepat. Orang dengan sindrom Hermansky-Pudlak yang mengalami fibrosis paru seringkali tidak bertahan hidup lebih dari 1 dekade setelah mereka mulai mengalami masalah pernapasan. Nah, maka dari itu kelainan genetik albinisme ini juga cukup berbahaya bagi sebagian pengidapnya, sebab memiliki resiko-resiko yang bisa terjadi jikalau mengalami penyakit-penyakit ini. Lalu kita juga akan membahas tentang gejala-gejala albinisme. Dalam dunia kesehatan atau dunia biologis, ada beberapa gejala albinisme yang terjadi dengan variasi pada pengidapnya. Gejala kondisi ini umumnya mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, serta penglihatan. Albinisme adalah kondisi genetik yang menyebabkan kekurangan melanin, sehingga penderita memiliki kulit, rambut, dan mata yang sangat pucat. Kulit mereka cenderung berwarna putih atau coklat muda, terutama pada individu keturunan Afrika. Penderita juga lebih rentan terhadap sinar matahari yang dapat menyebabkan bintik-bintik dan risiko terbakar seperti yang terdapat pada foto anak ini. Terlebih juga pada keturunan Afrika tadi, kebanyakan kulit mereka cenderung kulit pucat akibat perbedaan genetik yang diwariskan dari kedua orang tua mereka yang berdarah Afrika. Rambut mereka juga biasanya berwarna putih, kuning, atau merah, dan sering bertambahnya usia, warna rambut mungkin menjadi lebih gelap karena peningkatan produksi melanin. Selain masalah pada kulit dan rambut, albinisme juga mengganggu penglihatan. Penderita sering mengalami gangguan seperti nystagmus, gerakan mata tidak terkendali, strabismus, mata juling, dan fotofobia, sensitif terhadap cahaya. Mereka juga mungkin kesulitan melihat dekat atau jauh dan mengalami astigmatisme yang membuat penglihatan menjadi kabur. Meskipun albinisme tidak dapat diterapi, penggunaan tabir surya dan kacamata dapat membantu melindungi kulit dan mata dari kerusakan yang lebih parah atau lebih lanjut. Terus, bagaimana cara menangani kelainan genetik albinisme ini? Apakah kita harus menjauhi orang-orang yang mengidap kelainan ini atau sebaliknya? Atau mungkin para penderita albinisme mempunyai penanganan atau segala sesuatu yang dapat mengurangi kelainan genetik ini? Di sini saya akan membahas penanganan albinisme. Meski tak dapat sembuh, penanganan pada albinisme terfokus pada memaksimalkan kemampuan melihat dan melindungi kulit dengan melakukan perawatan yang tepat. Contohnya, menggunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari paparan langsung sinar ultraviolet. Karena seperti yang kita tahu, sinar ultraviolet ini sangat berbahaya bagi kesehatan kulit kita. Maka dari itu, penggunaan sunscreen atau kacamata hitam bagi para pengidap kelainan albinisme ini dapat membantu mereka. Lalu yang kedua, ada penggunaan pakaian yang menutupi kulit dan penggunaan tabir surya. Seperti yang saya sebutkan tadi, sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan matahari. Yang ketiga juga, penggunaan kacamata khusus jika mengalami gangguan pada mata dan penglihatan. Kadang orang yang mengalami kelainan genetik albinisme ini mata atau retina yang terdapat dalam diri mereka mengalami gangguan seperti rabun atau bahkan kesulitan melihat. Maka dari itu, penggunaan kacamata khusus dapat membantu mereka dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Yang terakhir, ada melakukan perawatan kulit dan mencegah kanker kulit. Misalnya dengan menjalani pemeriksaan kulit setidaknya setiap tahun untuk menyaring kanker kulit atau bintik-bintik yang dapat menyebabkan kanker. Maka dari itu, terkadang menjadi pengidap kelainan albinisme ini cukup merepotkan. Nah, jadi setelah kita mempelajari albinisme tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa albinisme itu sendiri adalah kelainan genetik yang ditandai dengan kekurangan melanin.
yang mengakibatkan kulit, rambut, dan mata penderita berwarna sangat pucat atau putih. Kondisi ini menyebabkan berbagai gejala, termasuk gangguan penglihatan seperti nistagmus atau gerakan mata yang tidak terkendali, dan fotofobia atau sensitivitas terhadap cahaya, serta meningkatkan risiko kerusakan kulit akibat sinar matahari. Meskipun albinisme tidak dapat disembuhkan, perawatan seperti penggunaan tabir surya dan pemeriksaan mata secara rutin dapat membantu penderita menjalani kehidupan normal dan melindungi kesehatan mereka. Maka dari itu, pesan saya, sebagai makhluk hidup, kita semua harus bisa menghargai sesama kita dengan berusaha menerima sesama apa adanya dengan tidak terlalu mementingkan kelainan apa yang terdapat dalam dirinya. Itu saja materi dari saya. Sekian, saya Fernando John Romestale pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dan ini ada juga beberapa daftar pustaka yang telah saya lampirkan untuk materi ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali sobat terpelajar.